Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, apa kabar pagi ini? Semoga kita semua tetap sehat, selalu semangat dan berbahagia dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur telah memasuki hari pertama dalam bulan ini. Senang sekali saya bisa berbagi kepada Bapak Ibu dan saudara sekalian. Kita di acara Renungan Pagi edisi 1 April 2022. Lukas pasal 17 ayat 17 sampai 19. Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Lupa. Kisah penyembuhan 10 orang kusta yang diceritakan oleh Injil hari ini menarik untuk direnungkan. Penderitaan bersama telah membawa orang Yahudi dan Samaria untuk tinggal bersama-sama. Seandainya mereka bukan penderita kusta, mereka tak mungkin bisa bersama-sama hidup dalam satu kelompok. Ada kebencian yang mendalam telah mengakar di antara mereka. Orang Yahudi menganggap orang Samaria sebagai noda bagi mereka. Kebencian itu ternyata tidak memisahkan ke-10 orang kusta itu. Perbedaan dan sekat yang memisahkan mereka runtuh karena senasib sepenanggungan dalam penderitaannya. Ada kekuatan yang muncul dalam penderitaan bersama. Penderitaan yang mereka alami menggerakkan untuk berbagi tanpa melihat latar belakang ras, suku, agama, dan status sosial mereka. Dari penderitaan pun bisa mendatangkan berkat bagi sesama yang berbeda dengan kita. Saudara, marilah kita melihat kehidupan mereka. Pertama-tama mereka sepakat untuk mendatangi Yesus, yang memang pada saat itu Yesus berada di satu desa perbatasan Samaria dan Galilea. Mereka bersemangat untuk datang kepada Yesus untuk meminta belas kasih-Nya. Mereka berkata, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Inilah kalimat yang sangat sedikit dalam kata, tetapi menggambarkan penderitaan mereka yang teramat besar. Saudara, waktu itu penyakit kusta adalah penyakit yang sangat ditakuti. Ada penderitaan yang hebat yang mereka alami. Penderitaan fisik, sakit karena anggota tubuh mereka bisa terlepas satu dengan yang lain. Dalam waktu yang cukup panjang, mereka menderita dan tak ada obat yang menyembuhkannya. Penyakit ini pelan demi pelan menggerogoti bagian-bagian tubuhnya dan akhirnya terlepas satu dengan yang lain. Selain itu mereka menderita penderitaan batin, dikucilkan, dianggap tak berguna, dianggap masyarakat kelas buangan, ditakuti karena dapat menularkan penyakitnya. Saudara, bayangkanlah penderitaan mereka. Dan karena itulah mereka datang kepada Yesus untuk berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Seperti kehabisan kata-kata lagi untuk mengungkapkan apa yang mereka alami dalam penderitaan itu selama ini. Ketika penderitaan datang menghantui kehidupan kita, saudara sekalian, belajar dari mereka. Cari dan temukan Tuhan. Lalu bicaralah kepadanya. Dia sangat mengerti beban-beban kita. Walau kita tidak bisa bicara banyak tentang kepedihan hati kita, tapi Dia tahu apa yang ada di dalam batin kita. Saudara, menariknya, semoga kita tidak termasuk ke dalam 9 orang kusta yang setelah meminta berkat, diberikan berkat, tetapi sumber berkat itu dilupakan. Mereka lupa untuk kembali kepada Tuhan untuk berterima kasih. Saudara, masalahnya adalah banyak orang yang setelah diberkati malah melupakan Tuhan. Orang bisa nangis-nangis minta pekerjaan kepada Tuhan, tapi setelah diberikan pekerjaan akhirnya karena kesibukannya justru mereka tak punya waktu lagi untuk hidup bersama Tuhan. Mengapa orang Samaria ini kembali kepada Tuhan Yesus dan tidak lupa? Baginya sebetulnya tidak mudah untuk bersyukur bila dibandingkan dengan orang-orang Yahudi yang juga disembuhkan. Apakah bedanya dengan kebahagiaan yang dialami oleh orang Samaria itu dengan mereka? Tapi sayangnya mereka sudah terlelap dalam kesenangan mereka.
Orang Samaria dianggap sebagai orang yang sesat dan ternoda. Tetapi justru orang Samaria yang memiliki sikap benar di mata Tuhan. Dalam kerendahan hati datang pada Tuhan untuk mengingat bahwa kesembuhannya karena anugerah Tuhan semata. Orang yang tak dipandang dalam masyarakat, bahkan direndahkan, justru mereka lah yang punya nurani yang hidup di hadapan Allah. Saudara lihat di Alkitab, ada kisah orang Samaria yang baik hati menolong orang yang sedang diserang penyamun. Orang Yahudi hanya melihatnya dari jauh. Ada cerita wanita Samaria di pinggir sumur yang akhirnya setelah perjumpaannya dengan Kristus menjadi pengabar Injil. Saudara, jangan mudah meremehkan dan menilai sesama dengan kacamata kita. Sebaliknya janganlah minder atas segala kekurangan kita. Sebab Tuhan selalu melihat hati kita, saudaraku. Jangan terpaku bagaimana orang memandang dan menilai diri kita. Fokuslah pada apa yang kata Tuhan melihat diri kita. Dan syukurilah apa yang Tuhan telah lakukan dalam hidup kita. Kita yang menerima kasih, karunia, keselamatan, dan semua berkat rohani dari Allah. Tidak boleh lupa untuk mengucap syukur kepadanya. Apa yang telah dilakukannya bagi kita seharusnya mendorong kita untuk datang kepadanya dengan kerendahan hati, bersyukur dan berterima kasih. Karena kasih-Nya besar untuk kita. Jangan lupa lagi. Mari berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk pagi hari ini. Firman-Mu telah mengingatkan kami bahwa apa yang telah terjadi dalam hidup kami ini karena kebaikan-Mu. Ya Bapa di surga, terima kasih untuk pemulihan yang Engkau kerjakan bagi kami. Engkau telah memulihkan kami dari dosa-dosa kami. Dan kiranya Tuhan menolong kami supaya kami saling mendorong satu dengan yang lain dalam kasih. Untuk sungguh datang kepadamu mensyukuri segala perbuatan-perbuatan-Mu. Kiranya Tuhan selalu mengingatkan kami. Supaya makin kami menerima berkat daripada-Mu. Kami tidak lupa untuk hidup bersyukur di hadapan hadirat-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami dalam sepanjang hari kegiatan kami di hari ini. Dan hamba-Mu berdoa untuk segenap pendengar renungan pagi dimanapun mereka berada. Dalam keadaan mereka masing-masing. Tuhan hadirlah dalam hidup mereka. Supaya hari ini kami dapat berjalan bersama di dalam Dikau. Dalam ucapan syukur karena kebesaran kasih setia-Mu kepada kami. Dalam Kristus Tuhan kami datang kepadamu ya Tuhan. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita.